Al-Fakir ditugaskan kembali dalam rangka untuk menjelaskan salah satu daripada surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ad-Dukhan. Kalau kita artikan Dukhan itu artinya adalah asap, yang mana dalam permasalahan ini ulama banyak berbeda pendapat tentang permasalahan Dukhan ini. Di antaranya adalah yang mengatakan bahwa Dukhan yang ada dalam surat ini adalah Dukhan yang pernah terjadi atau sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan pendapat kedua adalah Dukhan ini adalah juga sudah terjadi, yaitu ketika terjadinya Fathul Mekah dengan banyaknya kota Mekah diliputi oleh debu-debu yang berterbangan pada waktu itu. Dan pendapat yang terakhir bahwa Dukhan ini adalah merupakan min asratis sa'ah, salah satu daripada tanda daripada akan datangnya hari kiamat, yang nanti pada akhir atau salah satu tanda akan munculnya daripada hari kiamat, yaitu ditandai dengan adanya Tuhan. Di sini jelaskan wa asyara bidzalika illa annahu laysal murad haqiqatut Tuhan. Yang dimaksud daripada ayat daripada Tuhan ini adalah bukan daripada hakikat makna Tuhan itu sendiri, bal ra'au syai'an yusbihu min dhaqfi absarihim wa huwa qaulul Ibnu Abbas wa Muqatil wa Mujahid wa Ibnu Mas'ud, yaitu pandangan orang-orang Mekah pada waktu itu, orang-orang kafir Quraisy melihat kota Mekah pada waktu itu, karena memang pada waktu itu penduduk Mekah sedang mengalami paceklik yang begitu luar biasa, kelaparan yang begitu luar biasa. Dan ini memang doa dari Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya dijelaskan ketika orang-orang kafir Quraisy menghujat, mencaci maki, melecehkan dan menghina Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni alaihim ay ala halahum. Rasulullah SAW mendoakan kepada penduduk Mekah pada waktu itu, Allahumma inni alaihim bisabbi kasabbi Yusuf. Rasulullah meminta agar penduduk Mekah pada waktu diberikan cobaan atau kelaparan seperti halnya yang dialami oleh umat daripada Nabi Yusuf. Dan ulama mengartikan daripada doa Nabi Muhammad SAW ini adalah bukan doa meminta azab atau musibah yang ditimpakan kepada umatnya, karena Nabi Muhammad SAW Rahufur Rahim. Bahkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif dan beliau dimusuhi dan dilempari dengan batu, ketika malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mereka adalah kaum yang tidak belum tahu, belum kenal Rasulullah SAW. Nah, para ulama mengarahkan kepada doa Rasulullah SAW ini ala hadahu, yaitu agar Allah memberikan hidayah kepada penduduk Mekah pada waktu itu. Wabil hakikat wa lahum, secara hakikat dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma a'inni alaihi bisakasabki Yusuf, yang mana Rasulullah meminta agar umatnya, penduduk Mekah khususnya, diberikan ujian, yaitu kelaparan seperti hal yang dialami oleh umatnya Nabi Yusuf, yaitu selama 7 tahun. Nah, ulama mengartikan bahwa doa Rasulullah SAW itu merupakan doa, bukan azab atau Rasulullah meminta umatnya untuk diazab. Kenapa? Di sini dia jelaskan li'anna min sya'nil nufus, karena tabaiyah atau karakter daripada hati kita atau nafsu kita, yang pernah dijelaskan oleh guru kita bahwa dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu. Ya, dalam pembahasan ini itu kan kita diajarkan untuk bertafakur tentang diri kita, tentang potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kita mempunyai akal, kita mempunyai hati, kita mempunyai jawari. Di situ ada nafsu, dalam nafsu ada ghadab dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana untuk kita olah itu semuanya agar menjadi nafsul mutmainnah. Nah, ini di sini dijelaskan li'anna min sya'nil nufus, karena dari karakter atau kebiasaan atau tabaik daripada nafsu, annaha idza syubi'at wa kasura alaihi al-khair
tatakabbarat wa taghat wa ghalat. Karena ketika nafsu, ini perhatikan ini, apalagi kita berada di bulan Ramadan, salah satu hikmah dari puasa adalah untuk melawan atau melemahkan daripada nafsu kita. Karena yang namanya nafsu, kalau nafsu itu dalam keadaan kenyang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan posisi enak dan sebagainya, maka nafsu tersebut sifatnya akan berontak. Dia akan sombong, dia akan belagu kalau bahasa kita. Istilahnya hal-hal yang buruk pasti ada dalam diri kita. Kalau kondisi kita, posisi kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan enak, itu karakter nafsu. Itu sifat daripada nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena sebuah nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Maunya yang enak-enak mulu. Maunya yang enak-enak mulu. Maka di sini dikatakan wa idza jaa washtadda biha al-alam dhalat wa sagharat wa raja'atil haq. Maka ketika nafsu tersebut dilemahkan, salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Maka Nabi Muhammad mendoakan penduduk Mekah dengan berupa kelaparan, maka nafsu itu akan melemah. Dengan nafsu melemah, nafsu akan tunduk kepada jalan kebenaran. Karena itu terbaik daripada karakter nafsu. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima warda anna Allah taala lama khalaqan nafs. Qala laha, itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciptakan nafsu. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wan nafsu man ana?" Kata Allah Subhanahu wa taala, qalat lahu anta. Kata nafsu, "Oh ya engkau." "Saya ya saya." Saya nafsu. Ketika diciptakan, Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapa saya?" "Engkau ya engkau." Saya, lu, gua kalau kata Betawinya. Nah ini. Kemudian fa'alqaha fi bahril ju', maka Allah masukkan daripada nafsu tersebut di dalam neraka kelaparan. Bahril ju', laut kelaparan. Sehingga ketika nafsu itu sudah hina, fadalat wa qalat antallah la ilaha illa ghairuk. Engkau adalah Allah Tuhanku dan tidak ada Tuhan selain nafsu. Maka pentingnya di dalam kita duduk di majelis taklim, wabil khusus pengajian-pengajian kita yang dibimbing langsung oleh guru kita malam Selasa, itu membahas tentang nafsu kita, tentang diri kita, nggak ada habisnya. Tidak akan merasa benar dalam diri kita dalam menjalani ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak rahasia-rahasia kekurangan dalam diri kita dibuka. Karena nafsu tersebut dia selalu mengajak kita kepada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang enak. Ini nafsu. Maka Waminhuna kanat tarbiyatul alimina nufusahum bilju. Maka dengan alasan inilah para alim billah, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para wali-wali Allah, mereka mentarbiyah, mendidik daripada nafsunya, diantaranya dengan menahan lapar. Di salah satu fungsi daripada lapar yaitu untuk mengakar, melawan, menahan daripada dorongan nafsu kita. Maka apa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut bukanlah meminta azab kepada umatnya, tetapi memang memberikan hidayah. Caranya dengan Allah menguji dengan kelaparan, sehingga ketika orang sudah dalam kelaparan, apa yang sekarang? Ya, yang namanya tabaik kita kan, ya, majhulatun ala hubbil bekejeddi. Ya, karakter kita itu senang sama hal-hal yang baru. Ya, senang sama hal-hal yang baru. Kalau ada fashion baru, pakaian baru, pada beli itu karakter nafsu. Pengennya sesuatu yang baru. Ada coba di HP sekarang permainan baru dulu, oce dulu ya. Kalau sekarang aku tambah itu, pada anak muda pada nongkrong main juga baru. Ya, itu ya majhulatun ala hubbil mutajaddi. Karakter nafsu senang sama satu perkara yang baru. Maka nggak usah gumun kalau kata orang Jawa. Ya, nggak usah gumun, nggak usah giro kata orang Betawi, ya, jalankan
Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sesuai aturan daripada baginda kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak tahu, duduk bersama guru-guru kita. Situlah tempat bimbingan kita, yang murabi kita, yang membimbing kita agar karakter kita atau baik kita menjadi karakter yang baik. Nah, ini sedikit tentang isi kandungan daripada surat Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makkiyatun wa qila illa innaka syibul adab al-ayah. Bahwa surat Ad-Dukhan ini adalah surat yang berbangsa Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Ya, hampir keseluruhnya daripada ayat-ayat Ad-Dukhan ini diturunkan di kota Mekah. Illa kasyiful adab qalilan innakum aqilun. Kecuali satu ayat, yaitu yang berbunyi innaka kasyiful adab qalilan innakum aqilun. Namun alal mu'tamad bahwa seluruhnya, ya, wa kulluha wal mu'tabad, bahwa semua surat Ad-Dukhan ini diturunkan atau ayat-ayat Ad-Dukhan ini diturunkan di kota Mekah karena karakteristik. Ya, jadi ayat Al-Quran itu punya karakteristik ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah itu karakternya, ya, biasanya itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang agak tegas, ya, tentang ancaman, tentang siksaan dan lain sebagainya. Karena memang pada waktu itu, ya, umat muslim ini belum banyak, sehingga orang ini kalau ditakut-takuti kan pasti takut. Nah, kayak sekarang nih, ya, kayak sekarang nih, ya, apa yang namanya COVID-19, ya, paniknya luar biasa. Ya, memang perlu kita berhati-hati, ya, kita menjaga ikhtiar kita, karena itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan berarti dengan adanya permasalahan ini terus kita pasrah begitu saja seperti kaum Jabariyah, dan kita beranggapan kita sebagai seperti halnya kapas atau debu yang tertiup angin begitu aja udah terserah Allah. Gak begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah Jamaah itu di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Jabariyah. Kalau Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Allah memberikan kudrah iradahnya 100% total diberikan kepada makhluknya. Setelah itu Allah lepas tangan, lu mau ngapain ya terserah. Kalau untuk Jabariyah beda, bahwa makhluk ini, kita ini udah kayak kapas, udah kayak debu, terombang ambing kemana arah angin berlalu berjalan, itu kita. Allah mau ngapain ya itu kita pasal kita. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak, di tengah-tengah. Tetap kita meyakini kudrat dan iradah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita diperintahkan untuk ikhtiar, berusaha. Di antaranya, ya, daripada anjuran-anjuran yang diajukan oleh pemerintah, ya, kalau keluar pakai masker, ya, kemudian dan lain sebagainya. Itu daripada sedikit, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa khamsuna ayat. Ayat atau jumlah daripada ayat surat Ad-Dukhan itu sebagian ulama mengatakan ada 56, ada yang mengatakan 57, ada yang mengatakan 59. Hamim. Allahu a'lamu bi muradihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui daripada makna yang terkandung daripada Hamim tersebut. Ini merupakan salah satu surat atau ayat yang diawali dengan huruf muqatta'ah yang dulu pernah kita bahas. Di sini ulama mengatakan wakila ismun min asma'illah. Ulama mengatakan bahwa Hamim ini merupakan satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wakila mafatih khazainihi. Dan ada yang mengatakan merupakan kunci daripada gedung rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Wakila ismul a'dham, ismullahu a'dham. Ada yang mengatakan bahwa Hamim itu ismul a'dham, satu nama yang agung daripada namanya Allah Subhanahu wa taala. Wakila mafatihus suwar. Juga ada yang mengatakan bahwa Hamim ini merupakan kunci daripada setiap surat. Wakila kullu harfin minhu yushiru ila kulli ismin asma'illah. Bahwa setiap huruf dari Hamim memberikan isyarat ila kulli ismin, dari setiap nama min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mabda'uhu bidzalika al-huruf fal-ha ibtida'u ismu Hamid, Halim, Hakim, ya, bahakada, dan begitu juga Majid, Manan dan lain sebagainya, merupakan awal dari nama Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya bahwa Hamim ini adalah kan merupakan satu
hal yang rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kita dapati di dalam aurat-aurat kita, hizib-hizib kita, di situ ada bacaan hamim 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 ha ya insad, karena makna yang terkandung di dalam ucapan tersebut ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Kemudian wal kitabil mubin, demi Alkitab Al-Qur'an Al-Mubin yang menjelaskan al-mudhiri al-halala minal haram. Demi Alkitab itu Al-Qur'an. Dan dalam permasalahan ini ulama juga mengartikan atau mentafsirkan Alkitab ini tiga pendapat. Yang pertama yaitu pendapat yang paling kuat bahwa Alkitab di sini adalah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat yang paling agung di antara mukjizat-mukjizat yang ada. Dan Al-Quran ini berlaku isinya sampai dengan yaumul qiyamah. Berbeda dengan mukjizat yang lainnya seperti mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Musa, tongkat menjadi ular, berlaku hanya pada zaman itu. Tapi Al-Quran lestari abadan ila yaumil qiyamah, satu mukjizat yang paling agung. Nah ini anehnya kalau kita kan tadi satu kebiasaan kita tuh senangnya sama yang aneh-aneh. Ya. Kalau Al-Quran kayaknya nggak aneh. Ada wali bisa terbang aneh. Padahal Al-Quran itu lebih luar biasa. Dan karomah, mukjizat yang ada itu Al-Quran. Tapi kalau kita melihat wali bisa jalan di air, bisa ini, bisa itu, luar biasa. Padahal yang paling mulia mukjizat karomah pada apa-apanya adalah Al-Quran. Yang mana di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Rabiul Awal atau pada malam Lailatul Qadar. Nanti dijelaskan ya. Al-Mubini yang menjelaskan kepada perkara yang halal dari perkara yang haram. Al-Quran ini adalah yang menjelaskan tentang aturan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka jelas orang yang berpegangan kepada Al-Quran maka dia akan mendapatkan petunjuk jalan selamat dunia dan akhirat. Mudadil muttaqin, menjadi petunjuk jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jadikan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW ini sebagai referensi hidup kita, sebagai pegangan hidup kita. Tentunya dengan kita mengikuti daripada apa yang diajarkan guru-guru kita. Nah kalau kita mengupas sendiri kandungan Al-Quran nggak sanggup. Maka duduk kita di majelis taklim, duduk kita di tempat-tempat di situ dibelajarkan ilmu duduk. Karena pada hakikatnya semua ilmu fikih, tauhid, tafsir dan lain sebagainya itu semua manbanya, sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya aku anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sungguhnya aku menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi. Wa hiya lailatul qadar aw lailatul nisfi min Sya'ban. Ulama mengatakan bahwa lailatul mubarakah adalah yang pertama lailatul qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang daripada Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa hadza qaulun Qatadah wa Ibnu Zaid wa aksarul mufassirina. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Qatadah, Ibnu Zaid dan kebanyakan daripada mufassir bahwa Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, adalah malam Lailatul Qadar. Wajhun bi umurin, dan mereka berhujjah dengan diantaranya minha qaulu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Fayajibu an takuna al-laila al-mubarakah hiya al-musamma bi Lailatul Qadar. Maka wajib mengartikan, mentafsirkan daripada Lailatul Mubarakah adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian pendapat yang kedua adalah malam mubarakah adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban wa huwa qaulul Ikrimah wa ta'ifatun. Ini adalah pendapat daripada Ikrimah dan sebagian ulama, wajhun bi umurin, dan mereka berdalil
Untuk beralasan diantaranya minha anna lailatul nisfi min Sya'ban laha arba'atu asma, bahwa malam nisfu Sya'ban ini memiliki 4 nama. Yang pertama al-lailatul mubarakah, wa lailatul bara'ah, wa lailatul rahmah, wa lailatul syab. Wa lailatul nisfi Sya'ban ini memiliki 4 nama, diantaranya adalah lailatul mubarakah. Sebagian ulama mengartikan Lailatul Mubarakah adalah malam nisfu Sya'ban, dan juga diantaranya wa minha fadlul ibadah biha, keutamaan beribadah pada malam nisfu Sya'ban. Wa warada man shalla biha mi'ata rak'atin arsalallahu ta'ala ilaihi mi'ata malak, barang siapa yang salat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat, maka Allah akan utus 100 malaikat salasuna yubshiruna bil jannah, yang 10 memberikan kabar gembira bahwa orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya ini adalah pendapat para ulama tentang arti daripada Lailatul Mubarakah. Namun sebagian ulama lagi mentafsirkan dengan menjamakkan dua pendapat ini, sehingga tidak bertentangan dari dua pendapat ini, yaitu mereka mentafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an fi Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah pada malam nisfu Sya'ban, kemudian dari Baitul Izzah ke langit bumi, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Allah turunkan dari Lauhul Mahfuznya ke Baitul Izzah yang diterima oleh malaikat Jibril, kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad, yaitu pada malam Lailatul Qadar, menjamakkan daripada kedua pendapat tersebut. Nazalat biha, diturunkannya Al-Qur'an min ummil kitab, dari ummul kitab, minas sama'i sabi'ah, dari langit ke-7 ila sama'i dunya, kepada langit dunia. Inna sunya kami itu kunna, ada kami itu mungdirina, zat yang memberikan peringatan, ay mukhawwifina bih, yang memberikan peringatan dengan Al-Quran tersebut, fiha ay fi lailatul qadar aw lailatul nisfi Sya'ban, di dalam malam Lailatul Qadar atau malam nisfu Sya'ban, yufraku yufassalu kullu amrin hakim, dijelaskanlah atau diperincilah setiap perkara yang penuh hikmah. Jadi pada malam Lailatul Qadar dan sebagian ulama pada malam nisfu Sya'ban, itu ditentukanlah daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala, minal arzaq, dari rezeki seorang hamba, wal ajal, dan umur seorang hamba, wa ghairiha, dan lain sebagainya, allati takunu fis sanati ila misli tilka sanah, yang dimulai dari tahun tersebut atau malam tersebut sampai ketemu dengan malam Lailatul Qadar berikutnya. Makanya ketika datang malam nisfu Sya'ban, kita dianjurkan ba'dal maghrib baca Yasin sebanyak 3 kali. Yasin yang pertama kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang untuk taat kepada Allah. Karena pada malam itu Allah tentukan nasib kita. Sakiyun atau sa'idun, rezeki kita, umur kita, semua Allah tentukan pada malam itu. Allah turunkan kepada malaikat menyampaikan kepada kita. Maka kita berdoa pada malam Sya'ban. Ya, itu pendapat yang mengatakan Lailatul Mubarakah nisfu Sya'ban. Mengatakan Lailatul Qadar berarti pada malam Lailatul Qadar. Nah, terutama pada malam-malam Ramadan. Kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Ya, begitulah mengatakan malam-malam ganjil, tapi kita berusaha. Setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan adalah Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi. Maka hidupkan malam Ramadan dengan kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika Allah memutuskan urusan kita, Allah Subhanahu wa taala putuskan dengan putusan yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, amran ay farqan min indina, yang merupakan urusan dari sisiku, inna kunna mursilin, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang telah mengutus Rasulullah Muhammadan, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man qablahu, dan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus seorang rasul di tengah-tengah setiap umat, yaitu diantaranya memberikan kita peringatan kepada kita, nasihat kepada kita. Ya, kenapa bahasa kita di sini? Mungkin dekati. Ya. Nah, itu kalau nggak ditakut-takutin kagak mau berubah. Nah, sekarang takut-takut sama corona, udah
mau sadar, ya. Baru mau ingat Allah itu karakter kita. Mau yang ditakut-takutin dulu baru sadar. Kalau belum ditakut-takutin belum sadar. Nah itu apa? Ya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dari musibah. Juga saudara-saudara kita yang terkena musibah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajatnya dan yang meninggal dijadikan syahidul akhirat, yaitu syahid akhirat. Karena itu janji daripada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan min rabbika, yang Allah utus Rasulnya sebagai rahmat dari Tuhan kita kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, hadiah yang begitu besar. Di antara hadiah-hadiah yang lain adalah diutusnya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah satu wilayah di mana bersolat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali penduduk tersebut dijauhkan dari bala dan musibah. Wa makana li'adzibahum wa anta bihim, tidaklah aku menyiksa satu kaum sedangkan engkau yang Muhammad ada di kaum tersebut. Kita setiap hari bersolat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan muat hadir di tengah-tengah kita akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Wa makana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, tidaklah Allah menyiksa, mengadab satu kaum yang mana kaum tersebut selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga merupakan doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatku tidak akan terkena oleh adab, tidak akan ditimpakan adab. Maka ujian Allah berikan kepada kita jadikan sebagai renungan diri kita, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita bisa mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita, sehingga kita bisa selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim.